Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat malam sekali. Balik lagi dalam kita penyiar kece di program yang seru. Program apa? Umpama, unyin pembahasan masyarakat. Malam ini gue Helvi dan rekan gue Rafli Dan gue Rido. akan kembali menemani sekali untuk membahas mengenai hal-hal yang sedang jadi perbincangan masyarakat Lampung nih. Ya, seperti judul program ini, kita akan membahas banyak sekali hal yang ada di Lampung dan bisa jadi informasi menarik untuk kita semua nih sekali. Betul banget dok, bahasan kita datang dari info-info tentang berita, musik, entertainment, olahraga, lifestyle, kuliner, budaya, dan pendidikan. tentunya informasi yang akan kita bahas bakalan menarik nih dan cocok banget untuk menemani seklik semua. Dan nanti bakal ada sesi request lagu dan titip salam yang bisa seklik sampaikan melalui telepon dengan nomor 08888888. Jadi pastikan seklik ngikutin program ini sampai akhir ya. Untuk sekali yang sedang di perjalanan, selalu berhati-hati. Dan untuk sekali yang sudah di rumah, jangan lupa apa nih? Jangan lupa apa, Hel? Jangan lupa siapin kopi plus pisang gorengnya, juga biar makin asik nih suasana kita malam ini. Bener banget sekali. Ini gua, Rido, dan Helpi juga udah nyiapin kopi nih. Minum kopi dulu kita sekali. Kampung Haju dikenal. Oke sekali. Nah, kemarin malam kita sudah bahas info-info tentang musik. Malam ini kita mau bahas informasi menarik lagi nih sekali. Jadi gua ada nih satu informasi yang membahas tentang kebiasaan masyarakat yang kurang baik tapi masih berlangsung hingga sekarang. Iya, gimana tuh, Plih? Jadi informasi ini tentang fenomena lawan arus yang masih terus dilakukan sampai sekarang. Lawan arus ini terjadi di Yucun di depan RSPTN Universitas Lampung. Warga Unila pasti udah nggak asing nih sama fenomena lawan arus ini. Karena dari dulu sampai sekarang masih aja dilakuin sama banyak pengendara motor. Padahal hal ini tentunya bakal membahayakan pengendara yang melawan arus dan juga pengendara yang lainnya. Maka dari itu, untuk sekali pendengar setiap program Umpama, mulai dari sekarang jangan lagi ya melawan arus di YouTube tersebut. Dengerin ya, Hel, Dok. Tuh dok, dengerin. Jangan melawan arus di U-turn depan RSPTN Unila. Betul. Nah, pembahasan selanjutnya ini datang dari masjid-masjid yang unik dan menarik yang ada di Lampung sekali. Kita mau ngasih informasi nih untuk sekali kalau di Lampung itu ada beberapa masjid yang bagus banget, terus unik lagi. Bisa nih untuk didatengin sekali buat jalan-jalan atau wisata religi bareng keluarga. Bener banget, biasanya kan banyak nih sekeli-sekeli yang kalau wisata itu pergi ke tempat bermain air. Nah, kalau yang kami sampaikan ini beda nih. Biar sekeli gak bosan karena ke tempat bermain air terus, sekaligus biar sekeli gak bingung mau kemana di weekend nanti. Kali ini kami ada rekomendasi tempat wisata yang berbeda, karena ini lebih cenderung untuk wisata religi yang bisa sekali datengin di hari-hari weekend tentunya bareng keluarga. Yang pertama ada Masjid Terapung Al-Aminah di Padang Cermin, Pesawaran. Seperti namanya, masjid ini benar-benar ngapung di atas laut dan hal ini yang bikin Masjid Al-Aminah jadi unik dan beda dari masjid yang lain. Wah, keren banget. Jarang banget ada masjid yang konsepnya kayak begini nih. Tapi kan itu di tengah laut ya, Hel. Kalau kata anak zaman sekarang mah, loh, nggak bahaya tah. Ya enggak dong. Jadi tenang aja sekali. Walaupun masjid ini letaknya jauh dari daratan yang sekitar 300 meter jaraknya, masjid ini dijamin aman untuk dikunjungi karena udah ditopang sama pelampung dan jangkar yang ngebuat masjid ini tetap kokoh dan nggak bergeser atau hanyut di bawah air. Jadi sekali nggak perlu risau untuk datang ke masjid ini. Sekali pasti udah kebayangkan gimana kerennya masjid ini. Apalagi Masjid Al-Aminah ini ternyata merupakan masjid terapung pertama di Lampung, ya kan Hel? Iya Pli, bener banget. Al-Aminah ini merupakan masjid pertama terapung di Provinsi Lampung. Biar kita tahu gimana bisa ada masjid terapung di atas laut, yang lokasinya itu benar-benar jauh dari daratan, ada ceritanya nih Pli. Gimana tuh Hel? Biar sekali pendengar setiap program Umpama tahu nih gimana asal-usul Masjid Al-Aminah itu. Nah, jadi salah satu hal yang menarik dari dibalik bangunan masjid ini, ternyata ide awal pembangunnya itu bukan dihususin untuk wisata. Dulu di lokasi masjid itu dibangun satu tempat yang digunain untuk tempat ibadah pribadi. Nah, karena tempat itu jauh dari daratan, jadinya banyak nelayan yang memanfaatkan tempat itu juga untuk beribadah. Biar nggak perlu tuh mereka buat ke daratan dulu untuk ngelaksanain sholat. Wah, jadinya dulu itu berarti tempatnya kecil ya, bukan bentuk masjid seperti sekarang ini. Iya, bener banget. Tapi kelamaan ternyata banyak wisatawan yang tertarik sama tempat ibadah itu karena lokasinya yang bener-bener beda dari yang lain. Sekali pasti bertanya-tanya nih, terus gimana prosesnya? Kok tempat itu sekarang bisa berubah jadi masjid? Jadi, ternyata Masjid Al-Aminah ini
Sudah dibangun sejak tahun 2012, kemudian direnovasi pas tahun 2014, dan baru diresmikan menjadi tempat pariwisata di tahun 2015. Wah, ternyata udah lama juga ya masjid itu resmi jadi tempat wisata. Kayaknya tahun segitu kita baru masuk SMP ya. Bener banget Hel, kayaknya dulu kita masih SMP ya waktu itu. Tapi sekarang kita masih ABG kok Hel. Kebayangkan sekali gimana indahnya pemandangan yang bisa kita lihat pas ada di Masjid Terapung ini. Iya Pli, emang indah banget nih pemandangannya. Gue perjelas nih biar sekali-sekali pendengar program Umpama makin kebayang gimana indahnya pemandangan di sekitar Masjid Al-Aminah nih. Nanti kalau sekali udah datang ke Masjid Aminah ini, kalau kata gue ya, capeknya perjalanan itu bakal kebayar dengan keindahan air lautnya yang tenang dan jernih. Ditambah lagi sekali kita bisa ngelihat ada pemandangan pegunungan yang kelihatan jelas banget dan cocok banget untuk kita foto-foto bareng keluarga nih sekali. Pasti udah kebayang sekali, itu pasti bakal estetik banget untuk foto-foto sih. Iya, apalagi bareng keluarga kan, pasti lebih seru menikmati keindahan di atas Masjid Al-Aminah ini. Gue punya istilah buat tempat ini. Apa itu, Pli? Worth it nih Han. Pasti lu pengen kesana lagi kan? Ya dong, gue nggak sabar pengen naik perahu lagi pas mau ke masjidnya, sambil ngeliat jernihnya air laut dari dekat terus foto-foto di sana. Gua hampir lupa nih buat nyampein ini juga untuk sekali. Nyampein apa sih, Dok? Sekali harus tahu nih kalau Masjid Al-Aminah ini bukan hanya tempat wisata tetapi juga tempat yang bisa dipakai untuk beribadah umat muslim. Jadi, pas sekali nanti datang ke sana, sekali bukan cuma bisa foto-foto aja sekali, tapi juga bisa melaksanakan ibadah di masjid itu. Iya, biar makin afdol juga wisata religinya. Jadi udah pernah ngerasain gitu kan sholat di Masjid Terapung? Iya, setuju banget. Wah, nggak kerasa nih udah setengah jam kita berbincang tentang fakta-fakta unik yang ada di Lampung nih sekali. Sekarang kita masuk ke sesi seru-seruan. Sekali pendengar setia program Umpama boleh banget untuk request lagu ataupun nitip salam ke orang-orang spesial nih. Sekali bisa menyampaikan pesannya atau requestnya melewati telepon dengan menghubungi nomor 0888 8888 ya. Sekali boleh juga request lagu-lagu yang disukain, baik itu lagu Indonesia ataupun lagu-lagu Lampung. Wah, ternyata udah ada request nih Hel. Apaan tuh, Dok, requestannya? Ya, ini ada request masuk dari Sekali Umpama, Ella Ernawati. Dia request lagu Andi Ahmad yang judulnya Pung Kelapa Kupung. Wah, seru banget nih lagunya. Selamat mendengarkan, Sekali. Kumpul kelapa kupung di gege papai. Untuk sekali yang ingin nyampein requestan lagu, titip salam ataupun pertanyaan lain, disimpan dulu ya untuk besok malam. Nggak terasa kita udah harus berpisah untuk malam ini. Sekali jangan sedih ya. Besok malam kita berjumpa lagi, oke? Jangan lupa besok kita jumpa lagi di jam 19.30 tentunya dengan bahasan-bahasan menarik yang akan menemani malam Seklik semua. Di program apa? Umpama, Unyin Pembahasan Masyarakat. Nani Sekali, sampai jumpa besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.